Tahukah Anda bahwa dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Konseling Keluarga Indonesia, 73% wanita berusia di atas 60 tahun mengaku pernah merasakan jarak emosional yang sangat dalam dengan suami mereka, dan 45% diantaranya bahkan mengaku pernah membenci pasangan hidup mereka sendiri? Angka yang mengejutkan ini bukan sekadar statistik kosong, melainkan cerminan dari realitas pahit yang dialami jutaan pasangan suami istri di Indonesia ketika memasuki usia senja. Di balik pintu-pintu rumah yang terlihat harmonis dari luar, tersimpan kisah-kisah sedih tentang cinta yang perlahan memudar, tentang pengertian yang hilang, dan tentang dua manusia yang dulunya saling mencintai kini hidup seperti orang asing di bawah satu atap yang sama. Di usia yang telah menginjak kepala 6, hidup memang mulai terasa berbeda dari sebelumnya. Anak-anak yang dulu mengisi rumah dengan tawa dan tangisan kini sudah dewasa, memiliki kehidupan sendiri, bahkan mungkin sudah berkeluarga dan tinggal terpisah. Rumah yang dulu ramai dengan suara televisi kartun, mainan yang berserakan, dan percakapan tentang PR sekolah, kini mulai sepi dan hening. Hari-hari tak lagi dipenuhi hiruk-pikuk seperti dulu ketika semua anggota keluarga masih berkumpul dalam satu rumah. Rutinitas yang dulu padat dengan mengantarkan anak ke sekolah, menghadiri pertemuan orang tua murid, atau menemani anak-anak bermain, kini digantikan dengan keheningan yang kadang terasa mencekam. Namun di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang seharusnya tetap tinggal dan bahkan semakin menguat seiring berjalannya waktu, yaitu pasangan hidup yang telah setia mendampingi selama puluhan tahun. Mereka yang telah berbagi suka dan duka, yang telah melewati berbagai badai kehidupan bersama, yang telah membangun keluarga dari nol hingga menjadi keluarga yang utuh. Mereka yang telah saling mengenal dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kondisi senang maupun sedih, dalam situasi berkelimpahan maupun kekurangan. Pasangan hidup yang seharusnya menjadi teman terbaik, sahabat terdekat, dan cinta sejati di masa tua. Tapi tahukah Anda bahwa justru di masa inilah hubungan suami istri seringkali diuji dengan cara yang paling halus namun sangat dalam? Di masa ketika anak-anak sudah tidak lagi menjadi pengikat utama dalam rumah tangga, ketika karir sudah mulai melambat atau bahkan berakhir, ketika kesehatan mulai menurun dan aktivitas fisik semakin terbatas, disinilah kualitas sesungguhnya dari sebuah pernikahan benar-benar diuji. Tidak ada lagi topeng-topeng yang bisa disembunyikan di balik kesibukan mengurus anak atau mengejar karir. Yang tersisa hanyalah dua pribadi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala kebiasaan baik dan buruknya, dengan segala harapan dan kekecewaannya. Banyak pria di usia ini merasa aneh, bingung, bahkan frustrasi ketika istrinya mulai bersikap dingin, menjauh, atau bahkan seolah-olah menyimpan rasa benci yang tidak diungkapkan secara langsung. Mereka merasa sudah memberikan segalanya selama puluhan tahun pernikahan. Sudah bekerja keras mencari nafkah dari pagi hingga malam, sudah membangun rumah yang layak untuk keluarga, sudah membiayai pendidikan anak-anak hingga sarjana, sudah memberikan kehidupan yang layak bahkan mungkin berlebih. Sudah membesarkan anak-anak dengan penuh tanggung jawab, sudah hidup bersama sampai usia menua dengan segala tantangan dan rintangannya. Lalu apa yang salah? Mengapa istri yang selama ini tampak baik-baik saja kini mulai menunjukkan sikap yang berbeda? Pertanyaan ini bukan hanya mengganggu tidur para suami, tetapi juga menjadi sumber keresahan yang mendalam. Mereka mulai mempertanyakan apakah selama ini mereka telah salah dalam menjalani pernikahan? Apakah ada hal-hal penting yang terlewat? Apakah pengorbanan dan kerja keras selama ini tidak cukup untuk membuat istri bahagia? Atau apakah ini adalah tanda bahwa cinta mereka memang sudah habis dan tidak bisa diperbaiki lagi? Sebenarnya, ini bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar dalam sebuah pernikahan. Ini bukan tentang menghakimi atau menyalahkan salah satu pihak. Ini tentang kesadaran yang mendalam, tentang pemahaman yang lebih bijak terhadap dinamika hubungan manusia, khususnya hubungan suami istri yang telah berjalan selama puluhan tahun. Ini tentang mengakui bahwa cinta dan pernikahan adalah sesuatu yang hidup, yang berubah, yang berkembang, dan yang membutuhkan perawatan serta perhatian yang berbeda di setiap fase kehidupan. Karena cinta di usia muda dan cinta di usia tua memiliki bahasa yang sangat berbeda. Di usia muda, cinta banyak bicara tentang janji-janji manis yang diucapkan dengan penuh semangat, tentang gairah yang membara, tentang mimpi-mimpi besar yang ingin dicapai bersama, tentang petualangan hidup yang akan dijalani berdua. Cinta muda penuh dengan kata-kata romantis, surprise yang tak terduga, hadiah-hadiah yang menyentuh hati, dan gestur-gestur dramatis yang membuat jantung berdebar. Cinta muda adalah cinta yang berisik, yang terlihat, yang mudah dirasakan karena dinyatakan dengan cara-cara yang eksplisit dan mencolok. Tapi di usia senja, cinta bicara tentang hal-hal yang jauh lebih dalam dan bermakna. Cinta bicara tentang pengertian yang tulus tanpa perlu banyak kata, tentang ketulusan dalam perhatian-perhatian kecil sehari-hari, tentang penghargaan terhadap keberadaan pasangan yang seringkali tidak terlihat mata tetapi sangat dirasakan oleh hati. Cinta di usia tua adalah cinta yang tenang tetapi mendalam,
yang mungkin tidak lagi menggunakan kata-kata manis setiap hari tetapi diwujudkan dalam tindakan-tindakan sederhana yang penuh makna. Cinta yang dinyatakan melalui segelas teh hangat yang disajikan tanpa diminta, melalui perhatian ketika pasangan sakit, melalui kesabaran menghadapi kelemahan-kelemahan yang mulai muncul seiring bertambahnya usia. Ketika seorang istri di usia 60 tahun mulai menunjukkan tanda-tanda kebencian atau kedinginan terhadap suaminya, bukan berarti ia tidak setia lagi, bukan berarti ia sudah tidak mencintai, dan bukan berarti ia lupa dengan semua kenangan indah yang pernah mereka bagi bersama. Sebaliknya, bisa jadi justru karena ia terlalu mencintai sehingga ia merasa sakit ketika cintanya tidak mendapat respons yang seharusnya. Bisa jadi hatinya telah terlalu lama menampung luka-luka kecil yang tampaknya sepele tetapi tak pernah benar-benar sembuh dan terawat dengan baik. Luka-luka kecil ini mungkin berupa kata-kata kasar yang diucapkan dalam keadaan emosi, sikap mengabaikan ketika istri sedang bercerita, kebiasaan mementingkan ego pribadi daripada keharmonisan rumah tangga, atau kegagalan untuk menunjukkan apresiasi terhadap jerih payah istri dalam mengurus rumah dan keluarga. Luka-luka ini seperti tetesan air yang jatuh pada batu. 1-2 tetes mungkin tidak akan meninggalkan bekas, tetapi jika terus berlanjut selama bertahun-tahun, bahkan batu yang paling keras pun akan berlubang. Bisa jadi istri sudah terlalu lelah menjadi pihak yang selalu memahami, yang selalu mengalah, yang selalu berusaha menjaga kedamaian rumah tangga tanpa pernah benar-benar dipahami oleh pasangannya. Ia lelah harus selalu menelan kekecewaan demi menjaga perasaan suami. Lelah harus selalu tersenyum meski hatinya sedang sedih. Lelah harus selalu kuat meski kadang ia juga ingin dimanja dan diperhatikan. Ia lelah menjadi pendengar yang baik tanpa pernah didengarkan dengan serius. Lelah memberikan dukungan tanpa pernah mendapat dukungan yang sama ketika ia membutuhkannya. Keadaan ini menciptakan ketidakseimbangan emosional yang sangat melelahkan bagi istri. Ia merasa seperti hidup dalam pernikahan yang berjalan satu arah, di mana ia selalu menjadi pihak yang memberi tetapi jarang menerima. Ia merasa seperti hidup dengan seseorang yang menganggapnya sebagai pelengkap hidup, bukan sebagai partner sejati yang setara dalam segala hal. Lambat laun, akumulasi dari semua kelelahan emosional ini berubah menjadi rasa kecewa yang mendalam, yang kemudian berkembang menjadi kemarahan yang terpendam, dan akhirnya mengkristal menjadi perasaan benci yang sulit untuk dihilangkan. Penting untuk dipahami bahwa video ini, atau pembahasan ini, bukan untuk menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah dalam dinamika rumah tangga. Setiap pernikahan memiliki kisahnya sendiri, setiap pasangan memiliki tantangannya masing-masing, dan setiap individu memiliki cara sendiri dalam mengekspresikan cinta dan menghadapi masalah. Yang ingin dicapai di sini adalah membuka mata dan hati kita semua, khususnya para pria yang mungkin tanpa sadar telah melakukan hal-hal yang menyakiti istri mereka, bahwa masih ada waktu untuk memperbaiki keadaan. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi suami yang lebih bijaksana, lebih perhatian, dan lebih memahami kebutuhan emosional istri. Tidak ada kata terlambat untuk mulai mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menunjukkan apresiasi terhadap semua hal yang telah dilakukan istri selama bertahun-tahun. Tidak ada kata terlambat untuk mulai memperlakukan istri sebagai partner sejati, bukan hanya sebagai pendamping hidup yang kehadirannya dianggap sudah pasti dan tidak perlu dirayakan lagi. Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat dan bahagia di usia tua adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri dan untuk orang yang selama ini memilih tetap tinggal dan setia meski tahu bahwa kita jauh dari sempurna. Hubungan yang hangat di masa tua adalah investasi terbaik untuk kebahagiaan dan ketenangan hati di saat-saat ketika kesehatan mulai menurun, ketika teman-teman mulai berpulang satu persatu, ketika anak-anak mulai sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Mari kita telusuri bersama 5 penyebab utama yang mungkin tanpa disadari telah membuat istri menyimpan jarak emosional atau bahkan mengembangkan perasaan benci ketika usia sudah memasuki 60 tahun. Kelima penyebab ini bukanlah daftar yang mutlak atau berlaku untuk semua kasus, tetapi berdasarkan pengamatan para ahli psikologi pernikahan dan konselor keluarga, ini adalah pola-pola yang cukup sering muncul dalam rumah tangga yang mengalami masalah di usia lanjut. Penyebab pertama yang akan kita bahas adalah sikap terlalu keras kepala dan tidak mau mendengarkan. Seiring bertambahnya usia, memang wajar jika seseorang merasa memiliki lebih banyak pengalaman hidup dibandingkan ketika masih muda. Puluhan tahun menjalani kehidupan tentu memberikan banyak pelajaran berharga, banyak situasi yang telah dihadapi dan diatasi, banyak keputusan yang telah diambil dengan segala konsekuensinya. Pengalaman hidup yang kaya ini sebenarnya adalah aset yang sangat berharga dan patut disyukuri. Namun, tanpa disadari, keyakinan akan pengalaman hidup yang sudah banyak ini kadang-kadang menjelma menjadi sikap keras kepala yang berlebihan. Pria di usia 60 tahun seringkali merasa bahwa mereka sudah tahu lebih banyak tentang kehidupan dibandingkan orang lain, termasuk istri mereka sendiri. Mereka merasa sudah pernah menghadapi berbagai macam situasi sulit dan berhasil mengatasinya, sehingga mereka yakin bahwa cara pandang dan solusi yang mereka tawarkan adalah yang terbaik dan paling tepat dalam segala situasi. Sikap ini membuat mereka cenderung merasa paling benar dalam setiap diskusi atau perbedaan pendapat.
Mereka sulit menerima masukan dari orang lain, bahkan dari istri yang telah mendampingi mereka selama puluhan tahun dan tentu juga memiliki pengalaman hidup yang tidak kalah berharga. Mereka menolak untuk mendengarkan suara dan pendapat orang lain dengan hati yang terbuka, karena sudah merasa yakin bahwa apa yang mereka pikirkan dan putuskan adalah yang paling benar. Ketika istri mencoba untuk menyampaikan pendapat atau saran, seringkali langsung ditolak mentah-mentah atau diabaikan begitu saja. Ketika istri bercerita tentang masalah yang sedang dihadapinya, bukannya didengarkan dengan empati, malah langsung diberikan solusi yang mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan istri. Ketika istri mencoba untuk berdiskusi tentang rencana keluarga atau keputusan penting, pendapatnya seringkali dianggap tidak penting atau tidak perlu dipertimbangkan. Di usia 60 tahun, banyak pria memang merasa bahwa dirinya sudah menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga dengan sangat baik selama ini. Mereka sudah berhasil membangun rumah tangga yang utuh, sudah berhasil membesarkan anak-anak hingga dewasa dan mandiri, sudah berhasil memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga, bahkan mungkin sudah berhasil mengatasi berbagai krisis dan badai kehidupan yang pernah melanda keluarga mereka. Pencapaian-pencapaian ini memang patut dibanggakan dan disyukuri. Namun, di tengah rasa bangga dan yakin akan kemampuan diri tersebut, kadang-kadang ada hal penting yang terlupakan. Istri bukan hanya seorang yang ikut berjalan dalam perjalanan hidup suami, tetapi juga seorang manusia seutuhnya yang memiliki perasaan, pikiran, dan pendapat sendiri yang sama berharganya dengan pendapat suami. Istri bukan hanya pendamping yang tugasnya mengikuti apa yang diputuskan suami, tetapi juga partner sejati yang seharusnya memiliki hak yang sama untuk didengar, dipahami, dan dihargai pendapatnya. Ketika istri berbicara, menyampaikan pendapat, atau bercerita tentang sesuatu, seringkali yang ia inginkan bukanlah untuk membantah atau meragukan kemampuan suami. Yang ia inginkan adalah untuk didengar dan dipahami sebagai manusia yang memiliki nilai dan pemikiran yang berharga. Ia ingin merasa bahwa suaranya penting bagi suami, bahwa pendapatnya dihargai, dan bahwa ia dianggap sebagai partner yang setara dalam menjalani hidup bersama. Sayangnya, ketika suami terlalu yakin bahwa dirinya yang paling tahu dan paling benar dalam segala hal, istri mulai merasa lelah dan frustrasi. Setiap kali ia menyampaikan pendapat, selalu dianggap salah atau tidak penting. Setiap kali ia bercerita, justru disanggah atau dianggap berlebihan dalam merasakan sesuatu. Setiap kali ia mencoba untuk memberikan masukan, diabaikan atau tidak dipertimbangkan sama sekali. Lama-kelamaan, istri belajar untuk diam dan tidak lagi mencoba untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Keheningan istri ini bukanlah tanda bahwa ia setuju dengan semua keputusan suami, tetapi justru tanda bahwa ia sudah merasa percuma untuk mencoba berkomunikasi. Ia merasa bahwa suaranya tidak akan pernah didengar dengan serius, pendapatnya tidak akan pernah dihargai, dan kehadirannya hanya dibutuhkan untuk menyetujui apa yang sudah diputuskan suami. Dari keheningan inilah jarak emosional mulai tumbuh dan menguat di antara pasangan suami istri. Ketika seorang istri tidak lagi merasa aman untuk berbicara dan menyampaikan apa yang ada di hatinya, ketika ia tidak lagi merasa didengar dan dipahami oleh orang yang seharusnya paling dekat dengannya, maka ia tidak hanya menarik diri secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia mulai membangun tembok di sekitar hatinya untuk melindungi diri dari kekecewaan yang berulang-ulang. Ia mulai menutup diri dan tidak lagi berusaha untuk berbagi perasaan atau pikirannya dengan suami. Dari situasi inilah muncul rasa kecewa yang semakin lama semakin mendalam. Kekecewaan karena tidak dihargai sebagai individu yang memiliki nilai. Kekecewaan karena tidak diperlakukan sebagai partner sejati dalam pernikahan. Kekecewaan karena harus hidup dengan seseorang yang lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Kekecewaan ini lambat laun berubah menjadi rasa marah yang terpendam, yang kemudian berkembang menjadi luka batin yang sulit disembuhkan. Lama-kelamaan, luka batin ini bisa berubah menjadi perasaan benci. Bukan benci kepada pribadi suami sebagai manusia, tetapi benci terhadap sikap dan perlakuan yang membuatnya merasa tidak dihargai dan tidak dipahami. Istri mulai membenci perasaan diabaikan yang terus ia rasakan setiap hari. Ia merindukan masa-masa ketika suami dulu masih mau mendengarkan pendapatnya dengan penuh perhatian, ketika suami dulu masih bertanya, "Bagaimana menurutmu?" sebelum mengambil keputusan penting, ketika suami dulu masih menghargai kontribusi pemikiran dan perasaannya dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Sikap keras kepala dan tidak mau mendengarkan memang seringkali dianggap sebagai bagian dari karakter atau watak seseorang, apalagi di usia lanjut ketika kepribadian sudah terbentuk dengan mantap. Banyak orang beranggapan bahwa di usia 60 tahun, seseorang sudah sulit untuk berubah atau memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar selama puluhan tahun. Namun, anggapan ini tidaklah sepenuhnya benar. Manusia, dalam usia berapapun, selalu memiliki kapasitas untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik, asalkan ada kemauan dan kesadaran untuk melakukannya. Membuka telinga, membuka hati, dan belajar mendengarkan kembali dengan empati adalah langkah kecil yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja,
termasuk pria di usia 60 tahun. Langkah kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar dalam menyelamatkan dan memperbaiki hubungan pernikahan yang sudah terlanjur retak. Belajar mendengarkan tidak berarti harus selalu setuju dengan apa yang disampaikan istri. Belajar mendengarkan berarti memberikan kesempatan kepada istri untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya tanpa langsung dihakimi atau disanggah. Berarti menunjukkan bahwa pendapat dan perasaan istri adalah hal yang penting dan berharga. Berarti memperlakukan istri sebagai partner yang setara, yang memiliki hak untuk didengar dan dipahami. Ketika suami mulai belajar untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka, ketika ia mulai menunjukkan bahwa pendapat istri adalah hal yang berharga baginya, ketika ia mulai bertanya, "Bagaimana menurutmu?" sebelum mengambil keputusan, maka secara perlahan jembatan komunikasi yang sudah rusak bisa mulai diperbaiki. Istri akan mulai merasa dihargai kembali, merasa bahwa suaranya penting, dan merasa bahwa ia adalah partner sejati dalam pernikahan, bukan hanya penonton yang harus diam dan menyetujui semua keputusan suami. Karena pada akhirnya, di usia tua yang paling dibutuhkan dalam sebuah pernikahan bukanlah kemenangan dalam adu argumen atau pembuktian siapa yang paling pintar dan berpengalaman. Yang paling dibutuhkan adalah ketenangan hati yang berasal dari rasa saling mengerti, saling menghargai, dan saling mendukung. Ketenangan yang berasal dari kepastian bahwa meski sudah tua, meski sudah tidak sempurna, mereka masih memiliki partner yang mau mendengarkan, memahami, dan menghargai keberadaan mereka. Penyebab kedua yang sering membuat istri merasa kecewa dan akhirnya menyimpan perasaan negatif terhadap suami adalah kurangnya perhatian dan hilangnya sikap romantis dalam kehidupan sehari-hari. Seiring bertambahnya usia, banyak pria mulai merasa bahwa perhatian dan romantisme bukanlah hal yang penting lagi dalam pernikahan mereka. Mereka beranggapan bahwa setelah puluhan tahun menikah, istri sudah pasti tahu bahwa dirinya disayangi dan dicintai. Mereka merasa bahwa semua cinta dan kasih sayang sudah terbukti melalui perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama, melalui semua tantangan yang berhasil diatasi, melalui semua pencapaian yang berhasil diraih sebagai sebuah keluarga. Dengan pemikiran seperti ini, mereka mulai menganggap bahwa tidak perlu lagi mengucapkan kata-kata manis seperti dulu, tidak perlu lagi memberikan pelukan hangat secara spontan, tidak perlu lagi memberikan kejutan-kejutan kecil yang dulu selalu membuat istri tersenyum bahagia, dan tidak perlu lagi melakukan gesture-gesture romantis seperti yang biasa dilakukan di masa-masa awal pernikahan. Mereka merasa bahwa semua itu adalah hal yang sudah tidak relevan lagi di usia yang sudah tidak muda. Namun, disinilah terletak kesalahpahaman yang sangat fundamental dan seringkali tanpa disadari menghancurkan kehangatan rumah tangga secara perlahan namun pasti. Anggapan bahwa kebutuhan akan perhatian dan romantisme hilang seiring bertambahnya usia adalah anggapan yang keliru dan berbahaya bagi keharmonisan pernikahan. Kenyataannya, kebutuhan untuk merasa disayangi, dihargai, dan diperhatikan tidak pernah benar-benar hilang dari hati manusia, bahkan sampai usia 60 tahun ke atas. Justru di usia yang sudah tidak muda inilah, perhatian-perhatian kecil terasa jauh lebih dalam dan bermakna dibandingkan ketika masih muda. Hal ini terjadi karena di usia tua, banyak hal lain dalam hidup yang sudah mulai menurun atau hilang. Tubuh sudah tidak sekuat dulu, kemampuan fisik sudah mulai terbatas, aktivitas sosial mungkin tidak sebanyak masa muda, dan lingkaran pertemanan mungkin sudah menyempit karena berbagai alasan. Dalam kondisi seperti ini, perhatian dan kasih sayang dari pasangan hidup menjadi semakin penting dan berharga. Istri yang telah menua bersama suaminya selama puluhan tahun bukanlah hanya menua secara fisik, tetapi juga mengalami perubahan secara emosional dan psikologis. Ia mungkin sudah tidak lagi membutuhkan hadiah-hadiah mahal seperti perhiasan atau tas branded, sudah tidak lagi menuntut untuk diajak jalan-jalan ke tempat-tempat mewah, dan sudah tidak lagi memerlukan perlakuan romantis yang dramatis dan mencolok seperti di masa muda. Tetapi ia tetap sangat mendambakan satu hal yang sebenarnya sangat sederhana namun sangat berharga. Perhatian tulus dari suami yang menunjukkan bahwa ia masih dicintai dan dihargai. Perhatian yang diinginkan istri di usia ini adalah perhatian yang sederhana namun tulus. Ia ingin merasa bahwa dirinya masih berharga di mata suami, masih dicintai meski wajahnya sudah keriput dan tubuhnya sudah tidak seindah dulu, masih dilihat dan diperhatikan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan sehari-hari atau nenek yang bermain dengan cucu-cucu, tetapi sebagai seorang perempuan yang dulu pernah membuat suami jatuh cinta dan memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup bersamanya. Sayangnya, banyak pria di usia ini menjadi terlalu terbiasa dengan rutinitas sehari-hari sehingga mereka lupa untuk menunjukkan apresiasi dan perhatian kepada istri. Mereka bangun pagi dan langsung sibuk dengan aktivitas masing-masing tanpa menyempatkan diri untuk sekadar menyapa istri dengan hangat. Mereka makan bersama di meja yang sama tetapi tanpa berbincang atau saling bertanya kabar. Mereka pulang ke rumah di sore hari tetapi lupa untuk menanyakan bagaimana hari istri atau apa yang terjadi selama suami tidak di rumah. Bahkan untuk sekadar mengucapkan kalimat-kalimat sederhana seperti, "Terima kasih sudah memasak makanan yang enak. Kamu terlihat cantik hari ini. Aku bersyukur memiliki istri seperti kamu,"
Atau, bagaimana perasaanmu hari ini? Terasa berat dan tidak natural untuk diucapkan. Padahal kalimat-kalimat sederhana seperti ini bisa menjadi api kecil yang sangat efektif untuk menjaga nyala cinta dan kehangatan di usia tua. Kurangnya perhatian dan hilangnya romantisme dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya membuat istri merasa kecewa, tetapi juga membuat ia merasa tidak lagi berarti dalam hidup suami. Ia mulai merasa seperti furnitur di rumah yang kehadirannya sudah dianggap biasa dan tidak perlu lagi dirayakan atau diapresiasi. Ia merasa seperti pelayan yang tugasnya hanya mengurus kebutuhan sehari-hari tanpa mendapat pengakuan atau penghargaan atas jerih payahnya. Istri mungkin tidak akan langsung mengatakan perasaannya secara verbal karena perempuan seusianya sudah terbiasa untuk memendam perasaan dan tidak ingin membuat masalah atau konflik dalam rumah tangga. Mereka sudah terlatih untuk mengalah, untuk memahami, dan untuk tidak menuntut terlalu banyak. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa kosong dan sepi meski hidup bersama dengan suami di rumah yang sama. Kekosongan emosional ini sangat berbahaya karena secara perlahan akan diisi oleh perasaan-perasaan negatif. Dimulai dari rasa sedih karena merasa tidak diperhatikan, kemudian berkembang menjadi rasa sepi karena merasa tidak lagi penting dalam hidup suami, dan akhirnya bisa berkembang menjadi rasa benci terhadap perlakuan yang selama ini diabaikan dan dianggap tidak penting. Romantisme di usia tua memang sangat berbeda dengan romantisme di usia muda. Jika di usia muda romantisme identik dengan surprise yang besar, hadiah yang mahal, dinner di restoran mewah, atau liburan ke tempat-tempat eksotis, maka di usia tua romantisme lebih berkaitan dengan ketulusan dalam perhatian-perhatian kecil sehari-hari. Romantisme di usia tua adalah tentang menyeduhkan teh hangat untuk istri tanpa diminta, tentang menanyakan apakah istri membutuhkan sesuatu ketika suami akan pergi keluar rumah, tentang mendengarkan cerita istri meski sudah diceritakan berkali-kali dengan sabar dan antusias. Romantisme di usia tua adalah tentang duduk berdua di teras rumah sambil menikmati sore hari tanpa gangguan dari gadget atau televisi, hanya untuk berbagi kenangan indah di masa lalu atau merencanakan hari-hari yang akan datang. Romantisme di usia tua adalah tentang menggenggam tangan istri ketika berjalan bersama, memeluk istri secara spontan ketika melihatnya sedang memasak di dapur, atau sekadar menatap mata istri dan mengucapkan kata-kata sederhana tetapi tulus seperti, "Aku bersyukur masih bersamamu sampai sekarang." Romantisme di usia tua bukan lagi tentang tindakan-tindakan besar yang memerlukan biaya mahal atau persiapan yang rumit, tetapi tentang ketulusan dalam memberikan perhatian dan kasih sayang melalui hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari. Romantisme di usia tua adalah tentang membuat istri merasa bahwa meski waktu terus berjalan dan mereka berdua sudah tidak muda lagi, cinta dan kasih sayang suami kepadanya tidak pernah berkurang bahkan mungkin semakin dalam. Mungkin sebagai suami, Anda merasa bahwa selama ini sudah cukup dalam memberikan apa yang istri butuhkan. Mungkin Anda merasa bahwa semua kebutuhan material sudah terpenuhi. Semua tanggung jawab sebagai kepala keluarga sudah dilaksanakan dengan baik, dan semua bukti cinta sudah ditunjukkan melalui pengorbanan dan kerja keras selama puluhan tahun. Tetapi coba tanyakan pada diri Anda sendiri dengan jujur, kapan terakhir kali Anda menggenggam tangan istri hanya untuk membuatnya merasa dicintai, bukan karena ada keperluan tertentu? Kapan terakhir kali Anda memeluk istri secara spontan tanpa alasan khusus, hanya karena ingin menunjukkan kasih sayang? Kapan terakhir kali Anda menatap mata istri dan mengucapkan kata-kata yang membuat ia merasa dihargai dan disayangi? Atau kapan terakhir kali Anda duduk berdua dengan istri dan berbincang tentang perasaan masing-masing, tentang harapan untuk masa depan, atau tentang kenangan indah yang pernah kalian bagi bersama? Di usia 60 tahun, romantisme memang bukan lagi untuk membuat jatuh cinta seperti di masa muda, tetapi untuk menjaga dan merawat cinta yang sudah dibangun selama puluhan tahun agar tidak layu dan mati. Romantisme di usia ini adalah investasi untuk kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga di masa-masa ketika sudah tidak banyak lagi hal lain yang bisa diandalkan untuk membawa kebahagiaan. Jangan tunggu sampai istri benar-benar menjauh secara emosional karena merasa tidak lagi penting dalam hidup Anda. Jangan tunggu sampai ia membangun tembok di sekitar hatinya karena lelah berharap untuk mendapat perhatian yang tidak pernah datang. Karena ketika perhatian tidak diberikan secara konsisten, cinta bisa layu secara perlahan tanpa disadari. Dan ketika cinta sudah layu, yang tertinggal hanyalah dua orang yang hidup seperti orang asing di bawah satu atap yang sama. Penyebab ketiga yang sering membuat istri merasa tidak nyaman dan akhirnya menyimpan perasaan negatif adalah ketika suami menjadi terlalu pemarah dan mudah tersinggung di usia senja. Memasuki usia 60 tahun, memang banyak perubahan yang terjadi pada tubuh dan pikiran seseorang. Tubuh tidak lagi sekuat dan sesehat masa muda, berbagai penyakit kecil mulai bermunculan, stamina dan energi mulai menurun, dan aktivitas fisik menjadi lebih terbatas. Selain itu, pikiran juga tidak lagi setajam dan sefleksibel ketika masih muda, daya ingat mulai menurun, dan kemampuan untuk menghadapi stres mulai berkurang. Perubahan-perubahan fisik dan mental ini seringkali berdampak pada perubahan emosional. Emosi menjadi lebih sensitif dan mudah terpicu oleh hal-hal kecil yang dulu mungkin dianggap biasa saja.
Hal-hal sepele seperti suara yang sedikit lebih keras dari biasanya, perubahan rutinitas yang tidak sesuai ekspektasi, atau kesalahan kecil yang dilakukan orang lain, semuanya bisa menjadi pemicu amarah yang meledak secara tidak terkendali. Yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa orang yang paling sering menjadi sasaran luapan emosi negatif ini bukanlah orang luar atau orang asing, melainkan orang yang paling dekat dan paling sering berinteraksi, yaitu istri. Istri menjadi sasaran empuk karena ia adalah orang yang selalu ada di rumah, yang selalu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang dianggap aman untuk dijadikan tempat pelampiasan emosi karena ia tidak akan pergi atau meninggalkan suami. Banyak pria yang di usia senja menjadi jauh lebih mudah tersinggung dan marah dibandingkan ketika mereka masih muda. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Mungkin karena masalah kesehatan yang mulai mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari, seperti nyeri sendi, masalah pencernaan, gangguan tidur, atau penyakit kronis lainnya yang membuat mereka merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Mungkin juga karena kelelahan batin akibat berbagai tekanan hidup yang diam-diam menumpuk selama bertahun-tahun, seperti beban finansial, kekhawatiran tentang masa depan, atau kekecewaan terhadap pencapaian hidup yang tidak sesuai dengan harapan di masa muda. Faktor lain yang juga berkontribusi adalah perubahan peran sosial yang terjadi di usia ini. Banyak pria yang merasa kehilangan identitas dan tujuan hidup setelah pensiun dari pekerjaan. Mereka yang dulu merasa penting dan dihargai di tempat kerja, kini merasa tidak lagi berguna dan tidak memiliki kontribusi yang berarti. Perasaan tidak berguna ini seringkali menciptakan frustrasi yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk kemarahan terhadap hal-hal kecil di rumah. Namun, apapun alasan yang melatar belakangi perubahan emosional ini, ketika kemarahan menjadi kebiasaan sehari-hari, rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat, kedamaian, dan kebahagiaan justru berubah menjadi medan perang yang penuh dengan ketegangan. Rumah yang seharusnya menjadi surga kecil bagi pasangan suami istri di usia senja justru menjadi neraka kecil yang membuat siapa saja di dalamnya merasa tidak nyaman. Istri, sebagai orang yang paling sering berada di rumah dan berinteraksi dengan suami, akhirnya hidup dalam suasana kecemasan dan ketidakpastian yang sangat melelahkan secara emosional. Ia tidak lagi merasa bebas untuk berbicara dengan natural karena takut kata-katanya akan disalahpahami dan memicu kemarahan suami. Ia tidak lagi leluasa untuk bertanya tentang hal-hal yang ingin diketahuinya karena takut pertanyaannya akan dianggap mengganggu atau menyinggung perasaan suami. Bahkan untuk sekadar bercerita tentang aktivitas sehari-harinya, istri mulai harus memilih-milih kata dengan hati-hati karena ia tahu bahwa sedikit saja salah dalam penyampaian, suasana hati suami bisa berubah drastis dan rumah akan dipenuhi dengan ketegangan yang tidak menyenangkan. Istri merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, di mana setiap langkah harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memicu ledakan emosi yang tidak diinginkan. Kondisi seperti ini sangat tidak sehat untuk kehidupan rumah tangga karena menghilangkan rasa nyaman dan aman yang seharusnya menjadi fondasi utama sebuah keluarga. Ketika anggota keluarga tidak merasa aman untuk mengekspresikan diri secara natural di rumah mereka sendiri, maka fungsi rumah sebagai tempat berlindung dan beristirahat dari hiruk-pikuk dunia luar menjadi hilang. Sikap pemarah yang terlalu sering tidak hanya melukai hati istri secara emosional, tetapi juga merusak hubungan suami istri secara perlahan namun pasti. Setiap kali suami marah tanpa alasan yang jelas, setiap kali ia meninggikan suara karena hal-hal sepele, setiap kali ia menunjukkan ekspresi kesal yang berlebihan, semua itu meninggalkan luka kecil di hati istri. Luka-luka kecil ini mungkin tidak terlihat secara fisik, tetapi dampaknya sangat nyata dan bertahan lama. Luka-luka emosional yang menumpuk ini akan membuat istri mulai mempertanyakan posisinya dalam rumah tangga. Apakah ia masih dianggap sebagai pasangan hidup yang sejajar, atau hanya sebagai pelayan tanpa suara yang harus menerima segala bentuk perlakuan tanpa boleh protes? Apakah ia masih dihargai sebagai manusia yang memiliki perasaan, atau hanya dianggap sebagai objek yang bisa dijadikan sasaran pelampiasan emosi kapan saja? Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa seringkali pria yang mudah marah ini tidak menyadari bahwa mereka sudah menyakiti istri secara emosional. Mereka merasa bahwa kemarahan yang mereka tunjukkan adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena mereka sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, baik secara fisik maupun emosional. Mereka merasa bahwa adalah hak mereka untuk mengekspresikan ketidaknyamanan melalui kemarahan, dan bahwa istri seharusnya memahami dan memaklumi kondisi tersebut. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah dampak jangka panjang dari kebiasaan marah-marah ini terhadap kesehatan mental dan emosional istri. Mereka tidak melihat bagaimana istri harus menahan diri setiap hari agar tidak memperkeruh suasana rumah. Mereka tidak menyadari bagaimana istri harus menelan kekecewaan dan rasa sakit hati demi menjaga kedamaian keluarga. Mereka tidak memahami betapa melelahkannya hidup dalam kondisi harus selalu waspada dan berhati-hati dalam berkata-kata dan bertindak. Sikap mudah marah dan tersinggung memang seringkali dianggap sebagai bagian natural dari proses penuaan, terutama pada pria. Banyak orang yang menganggap bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus diterima sebagai bagian dari kehidupan. Namun,
Anggapan ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar dan sangat berbahaya untuk keharmonisan rumah tangga. Kemarahan dan emosi negatif lainnya sebenarnya bisa dikendalikan dan dikelola dengan baik, asalkan ada kemauan dan upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukannya. Seseorang bisa memilih untuk menenangkan diri sebelum berbicara ketika merasa emosi mulai memanas. Bisa belajar untuk mengalihkan energi negatif ke aktivitas yang lebih sehat dan produktif. Bisa melatih diri untuk lebih sabar dan toleran terhadap hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang penting adalah kesadaran bahwa kemarahan yang tidak terkendali akan merusak hubungan dengan orang-orang terdekat, terutama istri yang sudah mendampingi selama puluhan tahun. Kesadaran bahwa cinta yang tulus dan kesetiaan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun tidak layak dibalas dengan kemarahan dan perlakuan yang menyakitkan. Istri bukanlah musuh yang harus dibentak atau disalahkan ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginan. Ia adalah sahabat hidup yang seharusnya menerima kelemahan dan kekurangan suami dengan pelukan dan pengertian, bukan dengan bentakan dan amarah. Ia adalah partner sejati yang seharusnya diajak berdiskusi untuk mencari solusi bersama ketika menghadapi masalah, bukan dijadikan kambing hitam atas segala ketidaknyamanan yang dirasakan. Di usia 60 tahun, jangan biarkan lidah yang tajam dan emosi yang tidak terkendali meruntuhkan rumah tangga yang sudah dibangun dengan air mata, keringat, dan perjuangan selama puluhan tahun. Jangan biarkan kemarahan sesaat menghancurkan kebahagiaan dan kedamaian yang sudah susah payah diciptakan bersama-sama. Belajarlah untuk kembali menjadi pria yang lembut dan sabar, yang bisa mengendalikan emosi dan mengekspresikan ketidaknyamanan dengan cara yang tidak menyakiti orang lain. Kelembutan bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru tanda kebesaran jiwa dan kematangan emosional. Kesabaran bukanlah tanda bahwa seseorang tidak tegas, tetapi tanda bahwa ia memiliki kendali diri yang baik dan memprioritaskan keharmonisan rumah tangga di atas ego pribadi. Ketika seorang suami memilih untuk bersikap tenang dan sabar meski sedang menghadapi berbagai ketidaknyamanan, ia sedang menunjukkan cinta yang sesungguhnya kepada istri. Ia sedang menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk istri, yang memungkinkan cinta dan kasih sayang untuk terus tumbuh dan berkembang. Ia sedang berinvestasi untuk kebahagiaan jangka panjang, bukan hanya kepuasan sesaat dari melampiaskan emosi negatif. Dan ketika suami konsisten dalam menunjukkan kelembutan dan kesabaran, istri akan merasa dihargai dan disayangi. Ia akan tetap merasa aman untuk berbagi perasaan dan pikirannya, tetap merasa nyaman untuk berada di rumah bersama suami, dan tetap memiliki cinta dan kasih sayang yang mendalam terhadap suami, bahkan ketika usia terus bertambah dan berbagai tantangan hidup terus berdatangan. Penyebab keempat yang seringkali tanpa disadari menciptakan jarak emosional antara suami dan istri di usia senja adalah ketika suami tidak lagi terlibat secara aktif dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Ketika seorang pria memasuki usia 60 tahun, banyak yang mulai merasa bahwa tugas dan tanggung jawab utama mereka dalam keluarga sudah selesai dan berakhir. Mereka beranggapan bahwa karena anak-anak sudah dewasa, sudah mandiri, sudah memiliki pekerjaan sendiri, bahkan mungkin sudah berkeluarga, maka peran mereka sebagai ayah dan suami sudah tidak lagi diperlukan seperti dulu. Dengan pemikiran seperti ini, mereka mulai menarik diri dari berbagai aktivitas dan rutinitas keluarga. Mereka merasa bahwa istri masih mampu dan mau mengurus semua keperluan rumah tangga, sehingga mereka bisa fokus pada aktivitas pribadi atau sekadar beristirahat menikmati masa-masa santai setelah bertahun-tahun bekerja keras. Hari-hari mereka mulai diisi dengan aktivitas yang bersifat individual, seperti membaca koran atau majalah untuk waktu yang lama, menonton televisi dari pagi hingga sore, duduk-duduk di teras rumah sambil mengamati keadaan sekitar, atau sekadar berbaring dan beristirahat tanpa melakukan aktivitas yang produktif. Tanpa disadari, kebiasaan baru ini perlahan menjauhkan mereka dari aktivitas rumah tangga dan kehidupan istri. Mereka menjadi seperti penonton yang hanya mengamati dari jauh, tetapi tidak lagi berpartisipasi aktif dalam kehidupan keluarga. Mereka menjadi seperti tamu di rumah sendiri, yang hadir secara fisik tetapi tidak hadir secara emosional dan mental. Dulu, ketika masih aktif bekerja dan anak-anak masih tinggal di rumah, mungkin suami masih terlibat dalam banyak hal. Mereka ikut mengantar anak ke sekolah atau tempat kursus, menemani istri belanja ke pasar atau supermarket, ikut serta dalam membersihkan halaman rumah atau perbaikan-perbaikan kecil di rumah, terlibat dalam diskusi tentang pendidikan anak, dan bahkan ikut merencanakan liburan keluarga atau acara-acara spesial lainnya. Namun sekarang, semua aktivitas tersebut tampak berubah drastis. Suami merasa bahwa sudah waktunya untuk benar-benar istirahat dan menikmati hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Mereka merasa sudah cukup berjuang dan berkontribusi untuk keluarga, sehingga sekarang saatnya untuk pensiun dari semua aktivitas yang berhubungan dengan urusan rumah tangga. Mereka memilih untuk membiarkan istri melanjutkan semua rutinitas dan tanggung jawab domestik sendirian, sementara mereka menikmati waktu luang dengan cara mereka sendiri. Padahal, ketika suami mulai berhenti terlibat dalam kehidupan sehari-hari, istri mulai merasa semakin sendirian dalam pernikahan mereka.
Meski secara fisik mereka tinggal di rumah yang sama dan bertemu setiap hari, secara emosional istri merasa seperti hidup sendiri. Ia tidak lagi merasakan kehadiran suami yang bermakna, tidak lagi merasakan dukungan dalam menjalani rutinitas sehari-hari, dan tidak lagi merasa bahwa mereka adalah tim yang bekerja sama dalam mengelola rumah tangga. Istri mungkin tidak akan pernah mengeluh secara langsung kepada suami karena ia memahami bahwa suami sudah lelah setelah bertahun-tahun bekerja keras untuk keluarga. Ia tidak ingin terlihat egois atau tidak mengerti dengan meminta suami untuk tetap aktif terlibat dalam urusan rumah tangga. Ia mungkin bahkan merasa bersalah jika harus meminta bantuan atau keterlibatan suami dalam hal-hal yang ia anggap bisa dikerjakan sendiri. Tetapi jauh di dalam hatinya, ada perasaan diabaikan dan ditinggalkan yang mulai tumbuh. Ia tidak lagi merasakan kehadiran suami yang dulu selalu ada untuk berdiskusi, untuk berbagi pendapat, atau sekadar untuk menemani dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Ia tidak lagi mendengar pendapat suami tentang hal-hal kecil dalam kehidupan rumah tangga, seperti menu makanan yang akan dimasak, rencana untuk memperbaiki atau menata ulang bagian tertentu dari rumah, atau keputusan-keputusan kecil lainnya yang dulu selalu dibicarakan bersama. Bahkan istri mulai tidak tahu apakah suami masih tertarik dan peduli dengan cerita tentang hari-harinya, dengan masalah-masalah kecil yang ia hadapi, atau dengan rencana-rencana yang ingin ia wujudkan. Ia mulai merasa seperti berbicara sendiri ketika bercerita kepada suami, karena respons yang diberikan seringkali hanya berupa gumaman atau anggukan tanpa ada follow-up pertanyaan atau komentar yang menunjukkan bahwa suami benar-benar mendengarkan dan tertarik. Ketidakterlibatan suami dalam kehidupan sehari-hari ini menciptakan jarak emosional yang tidak terlihat secara kasat mata tetapi sangat terasa dalam dinamika hubungan mereka. Rumah yang tadinya adalah tempat di mana dua orang saling berbagi kehidupan, kini menjadi seperti dua dunia yang terpisah dan berjalan paralel tanpa ada titik temu yang bermakna. Di satu sisi ada suami dengan dunianya sendiri, dengan rutinitas pribadi yang tidak melibatkan istri, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sendirian tanpa ada komunikasi atau koordinasi dengan istri. Di sisi lain ada istri dengan segala kesibukan dan tanggung jawabnya yang kadang terasa tidak pernah habis, dengan rutinitas mengurus rumah, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan berbagai tugas domestik lainnya yang harus dilakukan sendirian tanpa bantuan atau dukungan dari suami. Ketika suami memilih untuk tidak lagi ambil bagian dalam kehidupan sehari-hari keluarga, yang terjadi bukan hanya jarak fisik, tetapi juga jarak emosional yang semakin lama semakin menganga lebar. Hati suami perlahan-lahan ikut pergi dari kehidupan istri, meski tubuhnya masih berada di rumah yang sama. Yang lebih menyedihkan adalah dampak jangka panjang dari ketidakterlibatan ini terhadap perasaan istri. Istri yang harus terus mengurus segala keperluan rumah tangga sendirian, yang harus mengambil semua keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari tanpa diskusi dengan suami, yang harus menyelesaikan semua masalah domestik tanpa dukungan emosional dari pasangan, lama-kelamaan akan merasa tidak dihargai dan tidak penting. Ia mulai merasa seperti pembantu atau asisten rumah tangga, bukan seperti pasangan hidup yang sejajar. Ia mulai merasa bahwa kehadirannya hanya dibutuhkan untuk mengurus kebutuhan praktis suami, seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian, atau membersihkan rumah, tetapi tidak dibutuhkan sebagai teman diskusi, sebagai partner dalam mengambil keputusan, atau sebagai sahabat yang bisa diajak berbagi perasaan dan pikiran. Perasaan tidak dihargai ini sangat menyakitkan karena membuat istri merasa bahwa bertahun-tahun pengorbanan dan kesetiaannya tidak mendapat apresiasi yang layak. Ia merasa bahwa setelah anak-anak dewasa dan mandiri, ia tidak lagi memiliki nilai atau fungsi penting dalam hidup suami, selain sebagai pengurus keperluan sehari-hari. Dari sinilah muncul benih-benih ketidakpuasan yang mendalam, luka batin yang terakumulasi, dan akhirnya rasa benci yang tumbuh perlahan. Bukan benci terhadap pribadi suami sebagai manusia, tetapi benci karena perasaan dilupakan dan diabaikan. Benci karena harus menjalani hari demi hari tanpa kehadiran emosional yang bermakna dari orang yang dulu berjanji untuk selalu ada dan mendampingi dalam suka maupun duka. Padahal, terlibat dalam kehidupan sehari-hari istri dan keluarga tidak harus selalu dalam bentuk bantuan fisik yang berat atau menguras tenaga. Di usia 60 tahun, memang wajar jika stamina dan kekuatan fisik sudah tidak seperti dulu, sehingga mungkin sulit untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat seperti membersihkan halaman, memperbaiki atap, atau mengangkat barang-barang berat. Tetapi keterlibatan bisa diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang sederhana namun sangat bermakna. Bisa sesederhana menanyakan, apa yang bisa saya bantu hari ini, ketika melihat istri sedang sibuk dengan pekerjaan rumah. Bisa berupa mendengarkan dengan penuh perhatian ketika istri bercerita tentang hari-harinya, tentang masalah yang sedang dihadapi, atau tentang rencana yang ingin diwujudkan. Keterlibatan juga bisa diwujudkan dengan sekadar duduk di meja makan dan menikmati makanan bersama tanpa tergesa-gesa atau sambil melakukan aktivitas lain seperti menonton televisi atau membaca koran. Dengan memberikan waktu dan perhatian penuh kepada istri selama makan bersama, menanyakan tentang rasa makanan, mengapresiasi usaha istri dalam menyiapkan makanan, atau sekadar berbincang santai tentang rencana untuk hari itu atau hari berikutnya.
Keterlibatan juga bisa berupa menemani istri ketika ia pergi belanja atau mengurus keperluan di luar rumah. Meski mungkin hanya sebagai teman yang ikut melihat-lihat dan membantu membawa kantong belanjaan, kehadiran suami akan membuat istri merasa ditemani dan tidak sendirian. Hal sederhana seperti ini bisa membuat istri merasa bahwa suami masih peduli dan ingin terlibat dalam kehidupannya. Di usia 60 tahun, hal-hal kecil seperti ini menjadi sangat berarti dan berharga bagi istri. Karena pada akhirnya, rumah tangga yang harmonis bukan ditentukan oleh siapa yang paling banyak bekerja atau paling besar kontribusinya, tetapi tentang siapa yang paling hadir secara emosional dan mental. Bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling mampu, tetapi tentang siapa yang paling peduli dan paling mau terlibat dalam kehidupan pasangan. Istri di usia ini tidak membutuhkan suami yang bisa mengerjakan semua pekerjaan berat atau memecahkan semua masalah dengan kekuatan fisik. Yang ia butuhkan adalah rasa ditemani, rasa bahwa ia tidak sendirian dalam menjalani sisa hidup. Ia ingin tahu bahwa suami masih peduli dengan kehidupannya, masih tertarik dengan cerita dan pengalamannya, dan masih memilih untuk hadir dalam hidupnya bukan hanya sebagai penghuni rumah yang kebetulan tinggal di tempat yang sama. Jangan biarkan perasaan kesendirian itu tumbuh dan mengakar dalam hati istri. Jangan biarkan ia merasa bahwa ia harus menjalani sisa hidup tanpa kehadiran yang bermakna dari suami. Karena keterlibatan dan kehadiran adalah bentuk cinta yang paling nyata dan paling dibutuhkan di usia senja. Dan ketika suami memilih untuk tetap terlibat dalam kehidupan sehari-hari istri, ketika ia menunjukkan bahwa kehadiran istri masih sangat penting dan berharga baginya, maka cinta dan kasih sayang akan tetap hidup dan berkembang. Meski waktu terus berjalan dan mereka berdua semakin tua, kebersamaan tetap terasa hangat dan bermakna, dan kasih sayang tetap terasa segar seperti dulu ketika mereka masih muda. Penyebab kelima yang seringkali menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga di usia senja adalah ketika suami terlalu sibuk dengan dunia luar dan melupakan tanggung jawab serta kewajibannya terhadap rumah dan keluarga sendiri. Di usia 60 tahun, seharusnya memang adalah masa untuk memperlambat langkah, mengurangi tekanan dan stres yang selama ini dihadapi, serta menikmati hasil dari segala jerih payah dan pengorbanan yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun bekerja dan membangun keluarga. Masa ini seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk lebih fokus pada keluarga, untuk menikmati kedamaian rumah tangga yang sudah dibangun dengan susah payah, dan untuk memperdalam hubungan dengan istri yang sudah setia mendampingi selama bertahun-tahun. Masa ini seharusnya menjadi kesempatan emas untuk menciptakan kenangan-kenangan indah baru bersama istri, untuk berbagi cerita dan pengalaman, dan untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan-tantangan di usia lanjut. Namun, tidak sedikit pria yang justru memilih jalan yang berlawanan. Mereka malah menjadi semakin aktif dan sibuk dengan berbagai aktivitas di luar rumah, seolah-olah mereka sedang menghindari atau melarikan diri dari kehidupan rumah tangga. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam bahkan seharian penuh di luar rumah untuk berkumpul dengan teman-teman lama, mengikuti berbagai organisasi atau perkumpulan, sering bepergian keluar kota untuk berbagai keperluan yang sebenarnya tidak terlalu penting, atau bahkan sekadar menghabiskan waktu di warung kopi untuk berbincang tentang hal-hal yang sama setiap harinya. Aktivitas-aktivitas ini memang tidak salah dan bahkan bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental dan sosial di usia lanjut. Bersosialisasi dengan teman-teman sebaya memang penting untuk menghindari rasa kesepian dan depresi. Mengikuti organisasi atau perkumpulan bisa memberikan rasa berguna dan berkontribusi untuk masyarakat. Traveling atau bepergian bisa memberikan pengalaman baru dan menyegarkan pikiran. Tetapi masalahnya muncul ketika aktivitas-aktivitas di luar rumah ini menjadi prioritas utama yang mengalahkan perhatian dan waktu untuk keluarga sendiri. Ketika keasyikan dengan dunia luar membuat suami lupa dan mengabaikan orang yang paling penting dalam hidupnya, yaitu istri yang menunggunya di rumah dengan setia setiap hari. Istri yang selama ini sudah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk keluarga, yang telah mengorbankan banyak hal demi kebahagiaan suami dan anak-anak, yang telah dengan sabar menyiapkan segala keperluan dengan penuh cinta dan perhatian, serta yang telah mengurus rumah dengan dedikasi tinggi, perlahan merasa ditinggalkan dan diabaikan. Bukan karena suami benar-benar pergi meninggalkan rumah secara fisik, tetapi karena hati dan perhatian suami sudah tidak lagi tertuju kepadanya. Istri mulai merasa bahwa ia bukan lagi prioritas dalam hidup suami. Ia merasa bahwa kehadirannya sudah dianggap biasa dan tidak istimewa lagi. Ia merasa bahwa suami lebih senang dan antusias ketika berada di luar rumah bersama teman-teman daripada ketika berada di rumah bersamanya. Perasaan ini sangat menyakitkan karena membuat istri merasa tidak berharga dan tidak dicintai lagi. Yang membuat situasi ini semakin menyakitkan adalah kontras yang sangat jelas antara sikap suami ketika berada di luar rumah dan ketika berada di rumah. Ketika berada di luar rumah bersama teman-teman, suami terlihat ceria, bersemangat, banyak bicara, dan tampak menikmati waktu yang dihabiskan. Tetapi ketika pulang ke rumah, ia menjadi pendiam, kurang antusias, bahkan seringkali terlihat lelah dan tidak tertarik untuk berinteraksi dengan istri.
Suami mungkin lebih semangat untuk menghadiri pertemuan rutin dengan teman-teman di komunitas atau organisasi daripada menemani istri ke pasar, ke rumah sakit untuk check-up rutin, atau sekadar jalan-jalan santai di sekitar kompleks perumahan. Ia mungkin lebih excited ketika diajak teman untuk traveling keluar kota daripada ketika istri mengusulkan untuk menghabiskan waktu berdua di rumah atau pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh. Ketika berada di luar rumah, suami bisa tertawa lepas, bercerita dengan antusias, dan tampak sangat hidup. Tetapi ketika di rumah, semua energi dan kegembiraan itu seolah hilang. Ia menjadi pribadi yang berbeda, yang lebih suka diam, yang cepat merasa bosan, yang mudah tersinggung, atau bahkan yang cepat marah karena hal-hal sepele. Kondisi ini menciptakan perasaan yang sangat sakit di hati istri. Ia merasa bahwa rumah, yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman dan menyenangkan bagi suami, justru menjadi tempat yang membosankan dan tidak menarik. Ia merasa bahwa kehadirannya, yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan bagi suami, justru menjadi beban yang harus ditanggung. Istri mulai mempertanyakan apa yang salah dengan dirinya atau dengan rumah mereka sehingga suami lebih senang berada di luar. Ia mulai merasa insecure dan menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa membuat suami merasa nyaman dan bahagia di rumah. Ia mulai merasa bahwa mungkin ia sudah tidak menarik lagi, tidak menyenangkan lagi, atau tidak bisa memberikan kebahagiaan yang dicari suami. Perasaan-perasaan negatif ini sangat destruktif karena membuat istri kehilangan rasa percaya diri dan harga diri. Ia mulai merasa tidak berharga sebagai istri dan sebagai perempuan. Ia mulai merasa bahwa kehadirannya tidak lagi dibutuhkan atau diinginkan oleh suami. Yang lebih ironis adalah kenyataan bahwa banyak pria yang terlalu sibuk dengan dunia luar ini lupa bahwa hubungan suami istri bukanlah seperti kontrak kerja yang berakhir setelah anak-anak dewasa atau setelah masa pensiun tiba. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup yang justru membutuhkan perhatian dan perawatan yang lebih intensif ketika memasuki masa-masa akhir kehidupan. Justru masa tua adalah masa yang paling penting dan krusial untuk saling menemani, saling menguatkan, dan saling menyembuhkan luka-luka kecil yang mungkin terlewat atau terabaikan selama masa-masa sibuk di usia muda. Masa tua adalah waktu yang tepat untuk memperdalam ikatan emosional, untuk lebih memahami dan mengapresiasi pasangan, dan untuk menciptakan kebahagiaan yang sederhana namun bermakna. Semua ini hanya bisa terjadi jika suami benar-benar memilih untuk hadir di rumah, untuk memberikan perhatian dan waktu berkualitas kepada istri, bukan sekadar pulang ke rumah secara fisik tetapi hatinya masih tertinggal di luar sana bersama teman-teman dan aktivitas-aktivitas yang lain. Jika suami terus-menerus terlalu sibuk dengan dunia luar dan mengabaikan rumah serta istri, dampaknya akan sangat serius terhadap kualitas hubungan mereka. Istri akan mulai mencari kenyamanan dan kebahagiaan di tempat lain. Bukan berarti ia akan melakukan perselingkuhan atau hal-hal yang melanggar komitmen pernikahan, tetapi ia mungkin akan mulai lebih fokus pada aktivitas-aktivitasnya sendiri, lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak atau cucu-cucu, atau bahkan mulai menutup hati secara emosional. Ketika istri sudah mulai menutup hati, sangat sulit untuk membukanya kembali. Pintu cinta yang dulu pernah terbuka lebar untuk suami bisa tertutup rapat dan terkunci. Dan ketika itu terjadi, meski suami akhirnya sadar dan ingin memperbaiki hubungan, prosesnya akan jauh lebih sulit dan mungkin bahkan sudah terlambat. Cinta dalam pernikahan tidak mati karena pertengkaran besar atau konflik yang dramatis. Cinta mati karena diabaikan, karena tidak dirawat, karena dianggap sudah pasti ada dan tidak perlu lagi diperhatikan. Cinta mati karena suami lebih memilih sibuk dengan dunia luar daripada merawat dan menjaga apa yang sudah ada di dalam rumah. Maka, jika seorang suami ingin agar cinta dan kebahagiaan dalam pernikahannya tetap hidup dan berkembang di usia senja, ia harus mulai melihat kembali dan menghargai siapa yang menunggunya dengan setia setiap hari di rumah. Ia harus mulai menyadari siapa yang dengan tulus menyiapkan teh hangat tanpa diminta, siapa yang dengan sabar mengurus segala keperluan rumah agar suami merasa nyaman, dan siapa yang tetap peduli dan mencintai meski seringkali diabaikan dan tidak dihargai. Karena pada akhirnya, ketika tubuh sudah tidak lagi kuat, ketika kesehatan mulai menurun, ketika teman-teman mulai sibuk dengan masalah dan cucu mereka masing-masing, yang akan setia menemani dan merawat dengan tulus adalah istri. Dia yang mungkin diabaikan hari ini bisa jadi adalah orang yang paling dirindukan dan dibutuhkan di hari esok. Maka, jangan tunggu sampai terlambat untuk mulai memilih rumah dan keluarga sendiri sebagai prioritas utama. Jangan tunggu sampai istri benar-benar menjauh secara emosional untuk baru menyadari betapa berharganya kehadiran dan cinta seorang istri. Jadikan rumah sebagai tempat paling berharga yang tidak bisa tergantikan oleh dunia luar manapun, dan jadikan istri sebagai teman terbaik yang layak mendapat waktu, perhatian, dan cinta terbaik. Pada akhirnya, perjalanan panjang rumah tangga yang telah ditempuh selama puluhan tahun bukanlah tentang siapa yang paling kuat dalam menghadapi tantangan hidup, siapa yang paling bijak dalam mengambil keputusan, atau siapa yang paling banyak berbicara dan mengeluarkan pendapat. Perjalanan rumah tangga yang sesungguhnya adalah tentang siapa yang bersedia tetap bertahan dalam suka maupun duka,
Siapa yang mau terus saling merawat dengan tulus meski kemampuan fisik sudah menurun? Dan siapa yang terus memilih untuk saling mencintai dan menghargai bahkan ketika rambut telah memutih dan tubuh tidak lagi sekuat dan seindah masa muda? Di usia 60 tahun dan seterusnya, seorang pria mungkin telah mengalami berbagai macam peristiwa dalam hidupnya. Ia mungkin telah merasakan pahit manisnya kehidupan, telah mengalami jatuh bangun dalam perjuangan mencari nafkah dan membangun karir, telah melewati berbagai suka duka dalam pernikahan dan keluarga, serta telah menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang menguji ketahanan mental dan emosional. Semua pengalaman hidup ini tentunya sangat berharga dan memberikan banyak pelajaran yang tidak ternilai harganya. Pengalaman-pengalaman ini membentuk karakter, memberikan kebijaksanaan, dan menciptakan perspektif yang lebih matang dalam memandang kehidupan. Namun, satu hal yang seringkali terlupakan dalam perjalanan panjang ini adalah bahwa cinta tidak berhenti tumbuh dan berkembang hanya karena waktu telah berjalan begitu lama. Cinta justru harus dirawat dengan lebih dalam, lebih lembut, dan lebih sadar di usia senja karena setiap detik yang tersisa dalam hidup ini semakin berharga dan tidak bisa diulang kembali. Cinta di usia tua memerlukan perhatian khusus karena pada masa ini tidak banyak lagi hal lain yang bisa diandalkan untuk membawa kebahagiaan dan kedamaian. Anak-anak sudah memiliki kehidupan sendiri, karir sudah berakhir atau mulai melambat, kesehatan mulai menurun, dan lingkaran sosial mungkin mulai menyempit. Dalam kondisi seperti ini, hubungan dengan pasangan hidup menjadi semakin penting dan krusial. Istri bukanlah hanya teman hidup yang kebetulan telah bersama selama puluhan tahun karena terikat oleh komitmen pernikahan. Istri adalah saksi hidup atas setiap doa yang pernah dipanjatkan oleh suami, setiap harapan yang pernah diimpikan, setiap ketakutan yang pernah dirasakan, dan setiap kebahagiaan yang pernah diraih. Istri adalah pelengkap yang sempurna atas setiap kekurangan dan kelemahan yang dimiliki suami. Ia adalah orang yang paling memahami karakter, kebiasaan, dan sifat-sifat suami, baik yang positif maupun yang negatif. Ia adalah orang yang telah menerima suami apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan tetap memilih untuk setia mendampingi meski tahu bahwa suami jauh dari sempurna. Istri juga adalah tempat pulang yang sesungguhnya bagi suami. Bukan hanya rumah secara fisik, tetapi tempat pulang secara emosional dan spiritual. Ia adalah orang yang diam-diam terus menguatkan suami tanpa banyak bicara atau meminta imbalan. Ia adalah orang yang selalu siap memberikan dukungan ketika suami menghadapi masalah, yang selalu siap mendengarkan keluh kesah tanpa menghakimi, dan yang selalu siap memberikan semangat ketika suami merasa down atau kehilangan motivasi. Maka, sangat tidak bijak dan sangat merugikan jika seorang suami membiarkan jarak emosional tumbuh dan berkembang dalam hubungannya dengan istri hanya karena kesibukan dengan hal-hal lain, sikap dingin yang tidak perlu, atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang tanpa disadari menyakiti perasaan istri. Jangan biarkan ego, kebanggaan diri, atau ketidaksadaran menghancurkan hubungan yang sudah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun. Jika hari ini seorang suami merasa bahwa istrinya mulai berubah, mulai menunjukkan sikap yang dingin, mulai menjauh secara emosional, atau bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda kebencian, maka yang pertama harus dilakukan adalah introspeksi diri. Coba tanyakan pada diri sendiri dengan jujur dan terbuka, sudahkah saya berubah menjadi lebih baik sebagai suami, atau justru saya yang berubah menjadi lebih buruk tanpa menyadarinya? Sudahkah saya hadir sepenuhnya untuk istri, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional dan mental? Sudahkah saya memperlakukan istri dengan kasih sayang yang seharusnya semakin dalam dan bermakna seiring bertambahnya usia? Sudahkah saya menunjukkan apresiasi dan rasa terima kasih atas semua yang telah dilakukan istri untuk keluarga? Sudahkah saya mendengarkan istri dengan hati yang terbuka dan memberikan perhatian yang ia butuhkan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab dengan jujur karena seringkali masalah dalam hubungan suami istri dimulai dari ketidaksadaran salah satu pihak terhadap perubahan sikap atau perilaku yang merugikan pihak lain. Banyak suami yang tidak menyadari bahwa mereka sudah berubah menjadi lebih keras kepala, lebih mudah marah, lebih cuek, atau lebih sibuk dengan hal-hal di luar rumah. Namun, kabar baiknya adalah tidak ada kata terlambat untuk berubah dan memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menjadi suami yang lebih baik, lebih perhatian, lebih pengertian, dan lebih menghargai istri. Bahkan di usia 60 tahun atau lebih, seorang pria masih memiliki kesempatan untuk membuat istrinya tersenyum bangga dan bahagia karena memiliki suami yang luar biasa. Masih ada waktu untuk menghapus luka-luka kecil yang mungkin telah tertanam di hati istri. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang retak dalam hubungan. Masih ada peluang untuk menciptakan kehangatan baru yang bahkan mungkin lebih indah dan bermakna dibandingkan kehangatan di masa-masa awal pernikahan. Rumah tangga yang bahagia dan harmonis bukanlah milik eksklusif mereka yang sempurna atau mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan. Rumah tangga yang bahagia adalah milik mereka yang bersedia terus belajar, terus berusaha menjadi lebih baik, dan terus berusaha untuk mencintai dengan cara yang lebih bijak dan lebih dewasa. Maka,
Mulailah dari hari ini untuk benar-benar mendengarkan istri dengan hati yang terbuka. Berikan perhatian yang tulus dan konsisten dalam hal-hal kecil sehari-hari. Tunjukkan apresiasi dan rasa terima kasih atas semua yang telah dilakukan istri. Libatkan diri dalam kehidupan istri dan jadikan rumah sebagai prioritas utama dibandingkan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Jadilah suami yang mampu menua bersama istri dengan hati yang tetap muda. Muda dalam hal cinta dan kasih sayang, muda dalam hal perhatian dan kepedulian, muda dalam hal rasa syukur dan apresiasi terhadap kehadiran istri. Karena di samping setiap suami yang bijak, ada seorang istri yang masih ingin digenggam tangannya. Bukan hanya ketika sehat dan bahagia, tetapi juga ketika sakit dan sedih, bukan hanya ketika hidup terasa mudah, tetapi juga ketika dunia terasa sepi dan penuh tantangan. Dan jika seorang suami mampu merawat cinta dan kasih sayang dengan baik mulai dari hari ini, niscaya di hari-hari tuanya nanti ia akan menjadi pria yang tidak dibenci atau ditinggalkan oleh istri, tetapi justru dikenang sebagai suami terbaik, dicintai dengan tulus, dan disyukuri keberadaannya hingga akhir hayat. Karena cinta yang dirawat dengan baik akan menjadi investasi terbaik untuk kebahagiaan dan kedamaian di masa tua, ketika tidak banyak lagi hal lain yang bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya.